mewawancarai Bapak selaku Kepala Sekolah SMP Miftahul Ulum Jatiurip Residensial Probolinggo. Ini Pak, saya telah sampai di modul 3.1, di mana modul ini memberi bimbingan kepada kami untuk bagaimana mengambil suatu keputusan. Dalam materi ini kami dibimbing untuk membedakan dua konsep, yaitu dilema etika dan rujukan moral. Mohon petunjuk untuk dari Pak Tio, untuk saya mohon petunjuk bimbingan serta ilmu dan pengalaman Pak Tio yang selama ini telah Bapak putuskan dalam pengambilan keputusan untuk saya. Jadi kedepannya nanti saya bisa belajar dari Bapak. Mohon izin untuk memperkenalkan kami menyampaikan panduan pertanyaan Pak. Untuk yang pertama, bagaimana Bapak bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Kalau di SMP kita yang biasanya terjadi itu dalam dilema etika itu karena di sini mondok 100% dan mereka otomatis bicara izin yang sangat sulit. Tapi jika ada, biasanya itu orang tuanya sakit. Nah, orang tuanya sakit sehingga siswa kita harus izin. Terus yang kedua, biasanya itu ada keperluan jika saudaranya menikah atau lain-lain mungkin pembayaran seperti itu. Nah, untuk menyikapi hal tersebut, jika di dalam KBM itu masih tetap berlanjut, biar anak siswa tersebut tidak ketinggalan. Ya, masalahnya kan jadi kalau anak pulang, mereka otomatis kan bisa bawa HP. Iya. Nah, kita tetap komunikasi via HP, terutama lewat komunikasi HP. Nah, jika ada tugas, ya kita kembali lagi konsultasi sama dewan guru yang bersangkutan. Untuk anak ini kelas ini semuanya kelas 9. Kelas 9 kira-kira ini ada siswa izin sampai si A izin sampai 3 hari atau 1 minggu. Kira-kira dalam 1 minggu, nah, semua mapel yang bersangkutan dengan materi ajar siswa tersebut, apakah ada tugas atau tidak, apakah ada materi atau tidak. Nah, itu kita suruh japri guru yang bersangkutan tersebut dan nanti dia gurunya tersebut untuk menyelesaikan masalah atau ketinggalan KPM siswa tersebut. Seperti itu. Jadi kalau ada tugas bisa diambil. Nah, jadi saya rasa itu tidak ada kendala kalau sama-sama komunikasi seperti itu yang kita lakukan selama ini seperti itu. Berarti cara-caranya seperti itu ya Pak ya, untuk kasus-kasus yang dilema etika. Ya baik Pak Tio. Pertanyaan yang berikutnya Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang memiliki dua kepentingan yang sama-sama benar? Menjalankannya seperti bagaimana? Dengan tadi kan Pak Tio sudah menyampaikan kalau masing-masing guru mapel menginstruksikan bagaimana untuk komunikasi kepada anaknya. Mungkin ada selain itu Pak? Untuk selain itu kita biasanya ini kan nggak masuk program kita ya, karena bisa dibilang ini kan mendadak seperti itu, karena kita nggak mikir tiba-tiba mereka dapat kabar, nah, mereka harus izin pulang seperti itu. Ya kita ikapi biasanya kita sama wali kelas. Nah, wali kelas, kita sama wali kelas kita kumpul. Ini ada sampai izin hari ini sekian seperti itu, dan untuk keputusan kita tidak ambil data dari sendiri, jadi kita sama wali kelas dulu. Jadi langkah-langkahnya tadi sudah disebutkan. Sebenarnya ini pertanyaan nomor 3. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Pak Tio lakukan? Memang Pak Tio biasanya komunikasi terbuka, membuka komunikasi terbuka dengan wali kelas. Kebetulan saya wali kelas kelas 9. Jadi itu memang kita komunikasikan ya untuk anak-anak yang pulang karena sakit atau orang tuanya sakit, sementara KBM atau ujian sudah dekat. Hal-hal apa saja Pak yang selama ini yang dianggap Bapak
efektif dalam pengambilan keputusan atas kasus-kasus dilema etika yang dianggap Pak Tio efektif dilakukan untuk pengambilan keputusan pada saat kasus-kasus seperti ini. Saya rasa yang selama ini kita lakukan itu sudah efektif di sini ya. Dengan lingkungan pondok seperti itu, karena anak-anak bagaimanapun juga punya internet terbatas, HP juga terbatas gitu. Saya rasa ya seperti itu yang paling efektif gitu, pakai WA, komunikasi itu. Saling komunikasi ya. Kemudian apa Pak Tio selama ini dalam pengambilan keputusan, apa tantangan tersendiri dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus atau situasi dilema etika? Tantangan yang biasa kita temukan di lapangan itu satu masalah kuota internet. Kuota internet dari santrinya kadang dia tidak tahu benar atau tidak. Alasannya kuota saya habis Pak, tidak bisa membuka. Nah, seperti itu juga. Terus HP-nya bukan HP sendiri tetapi HP bersama. Nah, itu yang tantangan sampai saat ini yang belum bisa bilang ya jadi pengalaman. Meskipun itu tidak menjadi hal yang besar sebenarnya, ya itu hal yang tantangan kita seperti itu. Ya karena memang kadang anak-anak di pondok tidak punya HP, ya HP bersama. HP bersama. Kemudian apa Pak Tio memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Pak Tio langsung menyelesaikan di tempat untuk mengambil sebuah keputusan, apa perlu direm-rem dulu, dipikirkan lebih panjang dulu, apa gimana dikomunikasikan dengan teman-teman, apa bagaimana? Itu di sini, kasus di sini. Dan kalau kita pakai prosedur atau direct kayaknya nggak bisa, karena situasinya anak pondok tetap di pondok selama ini kan di pondok. Nah, kalau mereka izin biasanya mendadak tanpa ada pemberitahuan, dan itu diselesaikan saat itu juga untuk mengambil keputusan bagaimana ini anak ini pulang, terus kita harus apa, langkah apa yang kita jadwalkan. Kita terbuka dengan istilahnya dengan wali kelas dan guru-guru yang ada di sekolah. Jadi jalannya itu ya, perlu apa namanya, langsung karena apa namanya perlu diomongkan juga sama wali-wali kelas. Oke, baik. Kemudian Pak Tio, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Tio dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika di sekolah? Kalau mempermudah, alhamdulillah semua di bawah sini wali kelasnya saya aku semua diajak kerjasama dan ada yang tidak selalu bahkan komunikatif, selalu kasih saran. Jadi saya rasa semua masalah akan gampang diselesaikan dengan Perannya wali kelas ini ini sangat penting sekali. Budaya dalam pengambilan keputusan. Karena wali kelasnya yang tahu siswanya, tahu anak-anaknya. Tidak terasa ini pertanyaan yang terakhir. Dari semua hal yang telah Pak Tio sampaikan, mungkin ada pembelajaran yang Pak Tio petik dari pengalaman Pak Tio dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika. Kalau kasus dilema etika hampir setiap tahun atau tiap bulan mungkin selalu ada, dan saya rasa kalau di sini motifnya ya hampir sama, ya beda jauh. Nah, dari pembelajaran situ, yang pertama kita jangan putus asa menghubungi siswa atau santri yang hilang hubungannya, karena bagaimanapun alasannya mungkin karena internet, tapi kuota kata saya rasa mereka tidak akan tahan tanpa internet dalam satu hari. Jadi tetap komunikasi seterusnya sama siswa yang sampai mereka kapan kita tanya kapan balik, kapan datang lagi ngobrol. Aja, jangan berhenti komunikasi itu intinya. Jangan berhenti komunikasi, baik itu komunikasi terbuka ya Pak ya, baik Pak Tio sebagai kepala sekolah kepada wali kelas atau bahkan guru yang lain, dan wali kelas ke anak didiknya. Sudah ada di situasi
Baik Pak Tio, terima kasih atas ilmunya, pengalaman yang sangat luar biasa yang selama ini mungkin kita hampir setiap hari ketemu, tapi kalau kita tidak ada wawancara atau bincang-bincang seperti ini, saya tidak akan tahu bagaimana pandangan Pak Tio dalam prosedur atau langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi Pak Tio. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Hadi selaku Kepala Sekolah SMA Islam Miftahul Ulum Jati Urip Krajenan Probolinggo atas kesediaan waktunya untuk mau saya wawancarai sebagai tugas saya pada guru penggerak di modul 3.1, di mana modul saya ini membahas mengenai pengambilan keputusan jenengan selaku kepala sekolah yang biasanya hampir setiap hari di situasi-situasi atau kasus-kasus anak-anak yang beraneka ragam. Terima kasih Gus, sekali lagi saya ucapkan untuk meluangkan waktu untuk saya. Berikut Gus minta izin saya menyampaikan panduan pertanyaan. Yang pertama Gus, bagaimana Gus Habib selaku kepala sekolah SMA mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral yang ada di SMA? terkait dengan identifikasi persoalan dengan dan dilematika tadi, otomatis kita harus memetakan masalah yang ada di lapangan. Sebenarnya masalah itu tidak hanya pada situasi di lapangan, ada juga masalah yang ada kaitannya dengan peraturan. Jadi kita harus mensinkronkan mana yang disebut masalah, karena masalah kita tahu sendiri adalah persoalan jika tidak sesuai dengan hal-hal yang bersifat ideal, maka itu disebut masalah. Untuk mengidentifikasi biasanya yang biasa kita gunakan standar etika itu dulu kita harus miliki. Jika ada hal-hal yang berjalan tidak sesuai dengan standar etika itu, maka kita bisa mengidentifikasi itu sebagai masalah, entah masalah etis atau masalah moral tadi. Misalkan kalau di sekolah kita standar etikanya diwujudkan dalam peraturan-peraturan. Ada contoh kasus, misalkan kedisiplinan siswa terkait dengan keterlambatan, terkait dengan pelanggaran seragam dan disiplin waktu dan seterusnya. Jika itu kemudian tidak sesuai dengan standar etika yang kita sepakati, berupa aturan, peraturan dan seterusnya, tata tertib, maka itu kemudian bisa kita identifikasi sebagai masalah etis atau masalah. Jadi standarnya harus kita benahi. Itu saja. Siap Gus, terima kasih atas jawabannya. Jadi ada standar dulu nih Gus, standar baru setelah itu kita bisa mengidentifikasi kasus-kasusnya dilema etika atau rujukan moral. Terima kasih Gus. Yang kedua Gus, bagaimana Gus Habib dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada kepentingan, ada dua kepentingan yang sama-sama benar. Bagaimana Gus Habib dalam menjalankan? Dalam pelaksanaan itu tentunya ada beberapa standar yang kita pakai. Misalkan di pondok pesantren ada standar etika yang tercantum dalam peraturan pesantren, misalkan termasuk di hal-hal yang rinci terkait dengan izin pulang dan seterusnya. Di satu sisi kita punya standar yang lain yang kita gunakan di misalkan
sekolah atau lembaga di bawah naungan yayasan, misalkan SMP ataupun SMA, dengan rincian masing-masing. Yang perlu kita lakukan jika ada kasus-kasus tertentu yang berkaitan dengan dilema etika itu adalah mensinkronkan aturan-aturan tadi. Jadi intinya itu komunikasi sebetulnya antara standar yang satu dengan standar yang lain. Misalkan jika anak ini dianggap melanggar tadi itu yang masalah, yang melanggar berjalan tapi tidak sesuai dengan peraturan pondok, tapi di peraturan sekolah dia diizinkan, dia tidak dianggap tidak teridentifikasi sebagai masalah, maka harusnya ada komunikasi antar pemangku kebijakan di SMA atau di pondok. Misalkan kasusnya pulang, ada santri atau siswa pulang melebihi batas yang sudah diizinkan, misalkan 3 hari izin di pondok, tapi di sekolah ternyata melebihi jadwal yang seharusnya dikembali tapi tidak kembali, otomatis harus ada komunikasi antara pemangku kebijakan yang menggunakan standar di pondok tadi pun standar yang ada di lembaga-lembaga, agar supaya keputusannya itu tidak berat sebelah, artinya benar menurut standar yang satu, kemudian yang tidak atau lebih benar tidak dianggap salah menurut standar yang lain. Jadi perlu ada komunikasi. Jadi menjalankan keputusan di sekolah yang disampaikan itu perlunya ada saling komunikasi dulu antara pemangku yang ada di pondok, kepentingan yang ada di pondok, serta yang ada di lembaga untuk saling sinkron mungkin. Untuk yang tadi itu cara memutuskan sesuatu, nah menjalankan keputusannya itu tentunya kita mengukur atau menerjemahkan standar-standar berupa aturan tadi dengan pengetahuan dan pengalaman saya selaku kepala sekolah, kemudian kita musyawarahkan dengan teman-teman guru seperti apa pengalaman dan pengetahuan mereka, karena tentunya sebagai pimpinan di satu lembaga juga tidak bisa memutuskan sendiri, harus menjadi pendengar baik dan pemutus keputusan yang baik. Dua pertanyaan itu sudah menjawab semuanya, pertanyaan dari atas sampai bawah. Karena pertanyaan yang nomor 3 ini sebenarnya sampun disampaikan langkah-langkah, langkah-langkah atau prosedur yang diambil selama ini. Jadi langkah-langkahnya tadi untuk mensinkronkan pemangku ya sama-sama sinkron, kemudian komunikasikan bersama guru-guru mungkin di wali-wali kelas yang anak-anaknya ada di dalam kasus atau situasi itu sampai harus jelaskan komplit tadi guys. Terkadang satu peraturan itu kan bisa berubah. Standar yang kita pakai di 10 tahun yang lalu itu belum tentu sama dengan standar yang kita, mungkin filosofinya sama, tapi standar yang dicantumkan dalam sebuah peraturan itu kadang bisa berbeda. Misalkan melihat kondisi sekarang yang dulunya A lawan B, sekarang bisa A lawan A. Artinya ada kebenaran-kebenaran yang bergeser standarnya. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, Gus, hal-hal apa saja yang selama ini Gus anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang pertama itu pengetahuan diramu dengan pengalaman. Pengetahuan kita tentang aturan-aturan, tentang standar tadi itu harus kita tahu dan kita jalankan dengan pengalaman-pengalaman. Seharusnya idealnya itu semakin tahu, ini semakin tinggi pengetahuan ilmunya dan semakin banyak pengalaman. Insya Allah itu lebih wise, lebih bijaksana dalam memutuskan sesuatu. Tapi itu tadi tetap harus mendengarkan masukan-masukan dari teman-teman yang tahu sendiri akar rumput permasalahan. Bisa salah satu dari mereka atau kebanyakan mereka punya ide-ide yang pernah kita pikirkan. Jadi kita sebagai
pimpinan kita sebenarnya menentukan itu, jadi harus mengingatkan itu efektif biasanya. Terus satu keteladanan, karena keteladanan seorang pemimpin itu ada poin tersendiri untuk dari hal-hal yang berkaitan dengan dilema etika dan sebagainya. Tidak ada teladan yang baik itu sudah mengurangi masalah. Terima kasih Gus. Kalau teladan kita sebagai orang sebagai muslim ya, tidak hanya memformulasikan sebuah aturan dan sebuah kesepakatan, tapi beliau sendiri menjadi uswah hasanah, menjadi teladan. Pertanyaan selanjutnya Gus, hal-hal apa saja yang dianggap merupakan suatu tantangan dalam pengambilan keputusan itu? Tantangannya pengambilan keputusan atas kasus-kasus dilema etika. Tantangan yang mungkin diantaranya bertambahnya ragam masalah. Jadi semakin bervariasi masalah, sebuah masalah yang sebelumnya belum pernah terjadi seperti itu bisa menjadi standar moralnya atau standar etikanya keberhasilan dan seterusnya belum memadai, itu bisa jadi menjadi faktor atau tantangan. Menyelesaikannya kita belum punya pengalaman yang cukup untuk menyelesaikan itu, tantangan sebenarnya untuk pribadi saya berkomunikasi. Baik Gus, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya Gus, apakah Gus dalam pengambilan keputusan ini terjadwal dulu atau langsung bisa dilakukan? Sesuai dengan identifikasi masalahnya itu. Kalau berkaitan hal yang ringan dan sudah terjadi, kita bisa diselesaikan di waktu dan tempat saat itu juga. Tapi kalau identifikasi masalahnya ternyata membutuhkan yang cukup tinggi, membutuhkan bahan yang lanjut, kita tidak menjatuhkan. Tergantung ini kasus yang tingkatnya rendah, sedang, sama lumayan, jadi penjelasannya oke, siap terus. Kemudian ini sampai dijawab ini sama ini. Tapi tentu saya sampai adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah misalnya selama kepala sekolah SMA atau yang membantu dalam pengambilan keputusan atas kasus-kasus dilema etika? Itu tadi diantaranya itu tingkat pengetahuan dan pengalaman jadi itu sangat membantu dalam menyelesaikan masalah, dalam menentukan apakah ini termasuk dilema etika, termasuk menyelesaikan dilema etika tersebut, atau itu saja tuntutan moral dan penyelesaian. Jadi tingkat pengetahuan dan pengalaman. Yang kedua, tingkat partisipasi kecakapan pemimpin dalam mengikutsertakan timnya. Karena ini guru-gurunya untuk membantu menyelesaikan masalah. Terima kasih dari faktor-faktor yang mempermudah positif selaku kepala sekolah itu yang pengetahuan pengetahuan, kemudian tim Pengetahuan, pengalaman. Pengalaman, tim juga untuk komunikasi terbuka. Dan jangan lupa sebenarnya kalau ini ada hal-hal yang di luar pengalaman saya, kalau memang sudah tentu ya kita doa. Jadi ada aspek spiritual juga. Nah, itu jadi kita minta petunjuk kepada Allah bagaimana permasalahan ini seharusnya diputuskan dengan baik. Terima kasih. Ini merupakan pertanyaan yang terakhir terus dari saya. Dari semua hal yang telah aku sampaikan, pembelajaran apa yang dapat bisa dipetik dari pengalaman saat pengambilan keputusan di dilema etika? Yang pertama, ya kita dapat belajar sama. Pembelajaran apa ya? Lebih ke satu, yang pertama kita harus belajar meningkatkan kualitas kepemimpinan kita. Kualitas ya segera menyinggung, misalkan kualitas dalam meningkatkan pengetahuan kita, dalam memperbanyak pengalaman kita, kualitas dalam membuat tim yang kompak. Jadi belajar meningkatkan kualitas pemimpin kita yang saya dapatkan. Jadi belajar terus. Wawancaranya, pertanyaannya sangat kompleks, komplit. Saya terima kasih Gus atas bimbingannya. Luar biasa Gus, tadi saya hal-hal yang efektif ini tadi saya sebelumnya tidak terpikir, ternyata setelah disampaikan ternyata keberadaan itu perlu kita sebagai guru biar jadi sosok yang dilihat sama sosok
banyak sekali pengalaman Gus yang saya dapatkan, ilmu-ilmu dan tentunya bimbingan. Terima kasih untuk bimbingan dan arahannya, terus serta pengalaman berhabib sebagai kepala sekolah SMA Islam Miftaul Ulum dan di Trajengan. Sukses. Amin. Terima kasih Gus. Mudah-mudahan next tugas ada bisa saling berbagi. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan sekian dari saya Gus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.